warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pertemani dan Cemani Cilengsi. Kali ini saya sedang berada di rumah Pak Ismudi. Saya akan coba bertamu ke beliau dan melihat koleksi ayam-ayam beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Mau lihat-lihat koleksinya Pak? Oh iya, masukkan dengan saya. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Sahabat Mudi Cemani Cilengsi, saya sudah duduk bersama Pak Sismudi, bersama Mbak Rini ya Mbak, Mbak Rini, dan ditemani Mas Surya. Pak, saya mau tanya-tanya ini, saya punya banyak pertanyaan ini, pertanyaan, pengen tahu gitu Pak, kepo. Bisa. Ini sejak kapan Pak Sismudi ini mulai beternak cemani? Ya sebetulnya itu udah lama, cuman pada waktu dulunya itu kan kualitasnya itu nggak bagus. Ya. Tapi kalau yang ini itu beda, sangat jauh sekali. Dengan yang sekarang ya? Dengan yang sekarang. Nikahnya tahun 2017-an. 2017-an. Ya. Berarti sudah 3 tahun. Itu cuma berapa itu Pak? 24 ya? 24 ekor. 24 ekor. Sebenarnya itu seperti itu. Jadi sini kadang itu nggak sebagus seperti ini, cuma bata-bata gitu. Jadi banyak rumput-rumput yang sini lah. Cuma itu dulu. Acak-acakan Mas. Acak-acakan. Ya. Oh, jadi mulai dari yang kecil-kecil itu ya? Iya. Yang Iya, 24 dari kecil ekor itu. lidah buabu. Iya. Itu modal utama cuma 700.000 itu. Bahkan nyampe ini ya hasilnya dari ayam cemani ya, Iya, betul. bisa membuat kandang. Iya, betul. Terus cara perawatan ayam cemani ini dulu seperti apa sih Pak? Punya perawatan khusus nggak untuk di cemani ini? Ya ini kan gimana ya, kalau menurut dari saya itu mengutamakan itu malah itu kunir sama jahe. Kunir sama jahe. Iya, kunir sama Baru-baru itu. kalau aku itu setiap minggu itu bisa 1 kali 2 kali itu aku parutkan kunir jahe. Kunir jahe diparut campur ke pakan. Iya, Itu kepakan seminggu 2 kali. 2 kali. Oh, cuma itu aja ya untuk Iya. kesehatan gitu ya. Terus sekarang ini kira-kira berapa ekor Pak? Sekarang main Ya, kalau Berapa yang paket atau berapa? paket berapa paket? kalau yang di dalam sini itu 13 paket ya. Tapi yang di luar itu juga masih ada. Oh, plasma ditanam Iya. itu ya di Iya, luar. ditanam. Relasi. Relasi. Jadi kira-kira kalau 20 itu ada. 20 paket ya. 20 paket itu lidah hitam semua. Iya, hampir sama itu rata-rata. Jenis bulu biasa semua ya Pak? Iya, dulunya memang nggak bisa halus kebanyakan seperti ini ya. Maksudnya nggak ternak yang walik, Iya, yang nggak ada. rajek nggak ada ya. Nggak ada. Terus untuk penetasan ini, untuk penetasan sampean pakai alami apa pakai mesin tetas gitu? Apa dua-duanya kombinasi? Kalau dulu aku nggak pakai mesin tetas, terus sekarang tuh pakai, tapi itu belum cukup. Misalnya cuma satu mesin itu kan kapasitas cuma 100 kan. 100. Ya, kadang kan itu bisa nulurnya sampai ada yang 40 40 sekali Satu induk. satu induk.
pakainya mesin tetas Ya, karena nelurnya sampai 40 itu ya. ya. Mesin tetas dan ada yang induknya juga ya. Ya. Ini Mbak Rini kan untuk Mbak Rini ya. Iya. Saya kenal Mbak Rini baru kemarin. Iya. Kemarin saya ngeliat Facebooknya. Itu Mbak Rini secara online, cara memasarkan ayam bapak ke Facebook itu tahun berapa sih? Itu tahun berapa itu Facebook itu ya tahun 2 tahunan. 2 tahunan malahan. Saya itu pertama kali enggak, ini kan mulainya kan 2017 ya, kira-kira 2018 malahan 2018an itu memasarkan di baru mulai itu. Facebook. Saya ngeliat akun Mbak Rini Cemani itu juga baru kemarin soalnya. Ya, Pak. Tapi Mas Budi itu pernah dulu ya, ceritanya saya posting, tapi itu dulu baru lah. Terus saya foto lidahnya gini, terus jenengan komen gak seperti cuman ini jenengan yang disiram kecap lah. Itu saya pernah Yang kecap. iya, Yang saya bilang itu kayak pertama kali Iya, oh, saya, itu. memang asli kayak Asli. itu. Iya. iya fotonya Iya, jadi pas aku juga di nggak- sana. Enggak rekayasa itu. Memang aslinya kayak itu. Nah, Luar terus biasa. saya gini, ini Mudi Cilengsi itu siapa gitu. Wah. Ya seperti disiram kecap Ya. gitu ya. Nah, Kemarin itu. juga ada siapa namanya yang orang mana itu ayamnya kayak disiram kecap. Saya komen kayak gitu juga. Kok kayak disiram kecap kayak gitu ayamnya. Dan saya baru lihat itu ayam yang hitamnya kayak gitu kayak Iya. disiram kecap nih semalam. Tadi sore di kandangmu itu. Oh iya. Saya bilang apa? Kok kayak dikecapin ya? Ya itu Itu memang sebenarnya asli. itu gini Mas, itu kan baru minum. Baru Tapi kalau makan kan kotor. Tapi kalau pas itu setelah minum itu bersih kan. bersih. Jadi Ya. kelihatan Hitamnya ini Celing banget gitu. gitu ya. celing Celing, yang bersih celing, kan. ya. Nah. Real Oh, asli. teman-teman, jadi kalau lihat foto lidah hitam yang benar-benar hitam terus kayak mengkilap itu bukan disiram kecap. Itu memang ada. Saya ngeliat langsung tadi juga di kandang Mas Surya memang ada. Itu baru minum. Baru juga. minum betul, baru minum ya kan. Kelihatan aslinya itu ya, Bersih Pak. kan. Berarti saya dulu salah ya, Pak. Iya. Itu awal-awal itu saya Karena baru belum kenal kenal sama ya, dia. baru kenal ya. Pertanyaan ketujuh nih, mana yang lebih bagus Pak antara inkubator sama alami yang sepengalaman Pak? Pakai mesin sama Kira alam. alami Musik, bagusan mana? natas, Mas. Ya kalau aku tuh lebih suka alami. Alami. Iya lebih suka. Soalnya pada waktu netes itu kan itu kena anaknya itu kuduk itu kena bulunya itu induknya. Bulu induk. Iya. Jadi kayak dia dilap pakai iya, anduk gitu ya? Iya gitu. Cepet kering gitu Iya ya. gitu. Oh, Aku malah suka itu kalau hasil itu mau dibilang lebih bagus di mesin atau di induknya itu aku juga kurang tahu, tapi kalau aku suka yang di induknya. memang kalau udah ciptaan Tuhan itu udah nggak ada tandingannya Pak. Kalau alami itu memang cepet kering anakannya. Terus biasanya dijual di usia berapa? 1 bulanan. 1 bulan. Kalau yang kecil 1 bulanan. 1 bulan udah mulai jual. Dari 1 bulan sampai Sampai usia Jago. dewasa ya sekitar 1 tahunan atau berapa tahun lah. Ya, pokoknya dari usia 1 bulan gitu ya, dari usia 1 Iya. bulan. Kalau waktu waktu awal-awal itu malah aku nggak boleh misalnya dibeli masih kecil itu. paling enggak 3 bulan ya. Ya paling enggak 3 bulan 4 bulan ke atas. Iya itu Mas Yanto tahu itu ya, Mas Yanto sering main di sini ya Mas Yanto ya, itu. Alasannya kenapa Pak? Ya menurut saya itu kalau ada yang lebih bagus itu agar aku tahu dulu. Oh, pengen dilihat dulu Iya. hasilnya Iya. gitu. Ibaratnya biar tahu segi dari kualitasnya. Jadi Enggak. agak kayak jelas gitu loh Mas. Iya, 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 iya. Jadi sekarang mulai berani jual usia 1 bulan karena sudah tahu nih, Sudah tahu. sudah ketebak Pak. Iya. Ini pasti seperti ini seperti ini. Iya, Dari gitu. pengalaman yang Yang lalu. lalu itu ya. Oh iya iya. Terus untuk mendapatkan kualitas
anakan yang bagus Pak, seperti ayam-ayam Pak Sismudi ini, itu kan rata-rata saya ambil kesimpulan rata-rata bagus semua. Nah, untuk mendapat kualitas yang sebagus itu gimana Pak? Apa indukannya memang harus bagus atau belum tentu indukan yang jelek juga kadang menghasilkan yang bagus kan kayak gitu. Itu pengalaman Pak Sismudi itu gimana? Pernah nggak punya indukan jelek, hasilnya gimana? Indukan bagus hasilnya gimana? Ya, ini sebelumnya saya minta maaf ya sama Mas Muti atau teman-teman atau saudara yang ternak cemani gitu. Soalnya gini itu ya, kalau menurut saya ini ya bisa dibilang belajar ya, saya itu kalau ayam yang ini, yang terah ayam saya ini yang sekarang itu memang bedanya jauh sekali sama yang dulu. Yang dulu yang awal-awal ya. Iya, itu yang awal-awal itu jauh sekali. Saya sendiri itu sampai nggak tahu itu. Kenapa ayam saya ini yang paling jelek aja. Misalnya itu tadi bikin induk itu yang paling jelek. Anaknya kok bisa melonjak lebih bagus dari induknya. Ini nyata ini. Ini nyata. Malahan itu kayaknya Mas Mudi itu udah ada yang itu. Masa kayak ini gitu. Saya sendiri kayak sampai nggak percaya. Padahal itu induknya juga masih sekarang. Itu sampean pernah nyilangin nggak Pak? Nyilangin maksudnya ayamnya sama Yang bagus sama yang jelek. bukan ayamnya dari kandang sini sama dari tempat lain disilangkan gitu, pernah nggak? Maksudnya itu ayam saya juga atau gimana itu? Bukan, ayam dari luar. Ayam dari luar. Misalnya punya Iya, Mas Surya iya. gitu. Aku itu pernah sampai 3 kali. Pernah sampai 3 kali. Iya. Hasilnya gimana? Hasilnya itu paling tinggi itu cuman 50%. Tidak maksimal ya. Ya, tidak maksimal. Berarti Ini kayak nyata sampai 3 kali itu aku beli 5 juta. Setelah itu aku beli 5 juta, aku teruskan itu nggak jadi, cuma 50%. Setelah itu aku beli lagi 3.500.000, itu juga nggak jadi, cuman hasilnya sekian itu. Terus beli lagi 2,5 juta, terus beli lagi 1.500.000, nggak ada yang masuk. nggak ada yang masuk. Jadi masuknya malah sama ayam sendiri. Iya, sama ayam sendiri. Jadi itu yang gimana atau bagaimana itu aku juga nggak tahu, itulah Allahu alam gitu aja. Tapi pertama itu ayamnya kan namanya manis. Manis. Ya namanya manis tadi di sini dulu. Tapi barusan aja mati Mas. Itu pertama kalinya ayam. Ya kira-kira 1 minggu. 1 mati mingguan. itu. Terus Pak Sismudi ini kan ayamnya ada yang sampai yang tadi itu berapa usianya? 12 tahun itu 12 lebih. tahun. 12 tahun lebih. Itu kan selama 12 tahun pasti sudah banyak yang pengen beli itu ayam Pak. Iya. Betul. Yang kepengen gitu. Iya. Nah, Pak Sismudi bisa bertahan sampai sekarang itu gimana Pak? Iya. Nggak tergoda sama uang gitu loh Pak. Rata-rata saya itu kalau ada yang bagus ya memang buat saya, tapi kadang-kadang ada pembeli yang ini loh itu kita cul gitu. Jadi Mempertahankan populasi. nah itu bagi-bagilah Pak ininya, nasihatnya, petuahnya gitu. Bapak bisa punya ayam sampai puluhan tahun bertahan dan itu menghasilkan anakan-anakan yang bagus sekali, itu gimana? Kuncinya apa? Kuncinya. Kalau saya gini itu Mas Budi sama Mas Yanto ya, itu aku pernah satu pasang itu mau dibeli orang itu 50 juta. Satu pasang. Itu terus tapi perhitungan dari saya itu kan yang babone itu 4 ya.
Katanya satu, itu kan perhitungan saya, seandainya itu nanti ada anaknya itu misalnya per ekornya 7 kali 4 itu 28. Iya, 28 ekor. Seandainya itu nggak usah dijual mahal lah, 1 juta aja itu udah 28. Padahal itu banyak yang lebih. Itu perhitungan saya seperti itu. Makanya aku ya pertama aku senang juga perhitungan seperti itu. Ya, selain senang juga mikir ke Ya, depannya ya. itu ya. Aset ke depan, populasi ke depan. Jadi bukan istilah ini kok mau sombong kalau kaya aku nih orang miskin. Tapi punya perhitungan itu kan, terus kapan aku lari dari miskin kan gitu. Ibaratnya mau jual 2 harga 50 juta, mending kita diternak dari anakannya itu bisa menghasilkan lebih dari 50 juta itu. Nah, itu kalau kita mikir ke Dan depannya ya. juga mempertahankan populasi itu. Iya. Ayam juga tidak habis kan. Ya itu teman-teman, jadi kadang-kadang kita berpikir ayam bagus dibeli 50 juta, besok nyari lagi, kan mikirnya kayak gitu. Iya, Dapur itu pasti ngebul. Iya, tapi Siapa minta itu ya. Oh iya sini. Ya kita sambil ngerokok. Iya santai aja. Oh jadi emang tekadnya kuat. Iya memang tadi aku kan sudah ngomong memang ya gimana ya itu kayaknya itu pilihan memang harus pilihan. Makanya yang udah berjalan seperti dulu itu pada waktu seperti Pak Mut yang Beci itu Pak Mut itu kalau tahu saya itu Pak Mut namanya pensiunan tentara itu. Bapaknya Mas Alif. Ya ayahnya Mas Alif itu kan memang orangnya juga mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Kalau enggak kuat mentalnya itu hangus terus kalah sama ini. Wah. Iya rata-rata. Betul enggak Pak itu Mas Yanto? Rata-rata kalah sama uang. Iya kalahnya. Pegel ya Mas. Ini ada berapa lagi ya? Iya. Pertanyaan. Apa-apa nanti editor. Nah ini pertanyaan berikut ini kendala Pak. Kendala yang sering banget dialami Pak Ismudi selama beternak itu apa kendala yang menyedihkan? Pasti ada kan? Oh iya. Entah itu penyakit, serangan penyakit atau hal-hal lain gitu. Kira-kira apa? Kalau ayam saya ini yang ini bagi saya yang paling istimewa lah istilahnya itu. Kalau waktu dulu itu ayamnya memang yang nggak bagus kayak ini. Yang jadi kendala ayam yang apa namanya ya kualitas seperti ini. Kualitas Susahnya itu kendalanya itu senot itu loh Mas. Mata bengkak. Matanya Mata bengkak. bengkak, iya senot. Berair gitu. Iya. Itu biasanya pakai apa ngobatin? Itu cuman yang paling aku pertahankan itu kunyit sama jahe. Kunyit ya, Iya. kunyit jahe itu untuk imun ya. Iya. Apa lagi Mas? Bawang merah, bawang putih juga. Bawang Iya, merah, bawang itu putih. juga. Iya. Tapi dulu saya pernah itu Mas pakai daun sirih, Daun besok sirih. cilik ya. Iya. Nah, itu kan kecil, itu ayamnya umurnya mungkin 2 bulanan. Itu pakai daun sirih aja. Terus itu nggak usah dimasak atau di apa, tapi saya memakan. Ada mama Dimamakan terus ditempelin ke teman. di mata. Ditempelin di mata. Ditempelin gitu aja di mata. Sama daun kitolot itu juga bagus itu. Apa itu? Itu ayam mata bengkak itu atau senot itu juga bagus. Ya memang kendala di Cemani rata-rata senot di Iya, mata senot, itu. Saya iya. juga nggak tahu itu. Soalnya kan ayamnya hitam, kena sinar kan Lebih terlalu- panas. Lebih panas. panas. Iya. Oke. Tapi aku juga gimana? Gini Mas, sini. Enggak Iya, apa-apa. Silakan. Gimana Pak? Ada apa? Iya, itu tadi ya gimana ya aku harus ngomong, tapi ini secara nyata ya Mas. Secara nyata itu ayam hitam itu kena panas lebih panas. Iya. Kayaknya menurut itu Mas Yanto ya. Tapi aku juga percaya, itu juga percaya. Tapi ini ada bukti.
ayam hitam tapi lidah apa itu jenggernya itu dingin. Ini ada. Betul, ini dingin. Iya dingin. Ininya panas. Ya, tapi yang satu lain mas. Itu anyep lah, dinginnya itu dingin anyep. Itu ini aku punya itu. Tapi cuma satu yang kayak itu. Memang ada, saya pernah dengar baca-baca ini ternyata seperti apa ya, fungsinya Pak, Ada fungsi. untuk mendinginkan Oh, suhu, gitu. iya, Suhu badan ini di Iya, iya. jengger ini. Tapi saya nggak membaca sampai habis. Oh gitu ya. Jadi fungsinya Jadi macam-macam ya. iya. Nah, ada saran nggak buat peternak-peternak nih yang muda-muda kayak Mbak Rini, kayak saya, supaya bisa seperti Pak Sismudi mempertahankan kualitas, mempertahankan ayam, populasinya juga lumayan. Iya. Itu gimana sih Pak caranya itu loh Pak? Ya itu harus tahan itu Tahan misalnya. godaan. Selain itu Jangan putus asa itu aja. jangan putus Ya gimana ya? Yang penting itu Kalau- yang penting jujur aja. Jujur Emang aja. niat yang baik itu ya pasti jalannya pasti dikasih jalan yang baik lah. baik, sabar gitu ya. Iya. Jadi jangan Insya Allah gampang tergoda. Kalau kita jualnya gimana atau apa namanya ya, kalau kita berbong sono sini ini ayamnya seperti ini. Nah itu udah niat nggak baik mas. Yang penting kita niatnya yang baik, itu pasti akan diberi jalan yang baik, itu aja. Oh iya, benar. Asal kita baik, terus tekadnya kuat itu tadi susah loh. Enggak semua orang Iya, betul. bisa loh. Betul Enggak sekali. semua orang. Kebal godaan semua. Iya, Iya. benar. Godaan uang itu sangat kuat. Ini anak saya ini misalnya ada pesanan itu mas, di mana gitu, terus sudah jadi kirim. Itu setelah sampai adanya terima kasih. Ini yakin siapa yang seandainya itu tidak sesuai barang, tolonglah itu bel anak saya, aku tanggung jawab gitu. Tapi yang udah jalan itu memang kayak itu, adanya itu terima kasih karena saya dengan apa adanya gitu. Iya. Iya. Memang saya juga sudah membuktikan sendiri ayamnya Pak Sismudi ini juga. Harapan ke depan Pak untuk percemanian kita ini, Mbak Rini juga punya harapan nggak ke depan? Ya amin, alhamdulillah. Amin. Harapannya apa itu? Oh, kedepannya. gitu. Untuk Ya. kedepannya supaya Ya gimana ya? Ya biar Gimana kalau mau ngomong itu, soalnya seperti saya ini orang nggak punya, terus mau apa, bisanya kayak ini. ternak cemani. Iya, tapi ya alhamdulillah Allah itu memberi jalan. Kalau kita ini memang yakin gitu, dengan cara-cara hati yang lurus, ya insya Allah itu sampai tujuan. Jadi harapannya ya supaya kita itu terus konsisten, Iya. terus di Iya. cemani ini terus eksis, terus Iya. memberi apa ya? nah, kedepannya itu ya juga ayam cemani itu kalau bisa ya dikenal semua kalangan kan. Sekarang kan sudah mendunia, sudah mendunia. mendunia. Iya. Maksudnya Sama ini kalau bisa harga juga itu dipertahankan, kualitas sama harga itu Nah, kita itu yang maksud saya. Kenapa saya sekarang meliput Pak Sismudi? Pak Sismudi salah satu pelaku, salah satu pejuang yang mempertahankan kualitas menurut saya Kang. Karena kalau selama ini nggak usah kamu ngajarin saya dagang ayam. Saya Iya. orang yang nggak tahu apa-apapun, kalau dia mau jual ayam pasti ada yang nanya kan seperti itu. Tapi Iya, iya. ajari saya gimana caranya membangun, merintis ayam supaya kualitasnya itu bagus. Seperti ini. Nah Pak Sismudi ini kan mulai dari 25 ekor lidah abu-abu. Tidak cuma itu aja dulu. Terus besar terus diganti. Nah dari terus kecil dibesarkan lidah abu jadi nyampe sekarang ya. Ya. sampai lidah hitam sampai Sampai dia sampai bertahan 50 juta nggak dilepas. Itu kan makanya Pak, kita butuh banyak orang-orang seperti Pak Sismudi ini supaya kualitas ayam itu ngangkat gitu loh Pak.
Kalau sekedar jualnya banyak ayam Pak, tapi yang kualitasnya bagus pasti itu nanti yang dicari orang. Iya. Gitu. Jadi harapan saya juga gitu Pak, semakin banyak orang-orang seperti Pak Sismudi, Iya. terutama yang muda-muda ini supaya termotivasi gitu loh, melihat video ini, oh iya Pak Sismudi udah berjuang kayak gitu, kita jangan cuma bisa jualnya aja gitu loh, tapi juga ikut merasakan gimana sih pedihnya pada saat itu beternak itu. Kalau pedih itu sampai apa ya? Kayaknya rasanya nangis itu. Kenapa? Ya pada waktu itu aku disakit Mas. Betul itu. Sakit setelah itu anak saya ini sekali ngomong gitu. Kalau bapak seperti itu terus gimana? Gitu. Nangis. Ada waktu itu aku sakit habis-habisan gitu Mas. Sakit ya. Iya, sakit habis-habisan. Terus anak saya ngomong, kalau bapak kayak itu terus gimana Pak? Aku belikan ayam aja itu. Pada waktu itu aku belum sembuh juga itu. Iya, belum sembuh itu. Terus bapak mau beli di mana Pak ini? Ya nanti bapak cari sendirilah gitu. Terus itu aku beli 725.000 pada waktu itu. Makanya kalau ditanyain saya ini waktu dulunya gimana, terasa sekali Mas, sangat terasa sekali. Iya. Jadi ya itu tadi Pak, makanya kita ini, kalau saya ini kan terima jadi, barang sudah jadi, barang sudah bagus kayak gini, tinggal harganya berapa saya beli, saya jual, saya cari lebih. Gitu kan, yang muda-muda sekarang ini begini, saya kenapa mengulik Pak Sismudi itu, ya itu karena dari dulu bertahan dengan kualitas yang dari lidah abu-abu sampai sekarang lidah hitam, dan ayam-ayamnya ya saya akui bagus lah, saya akui bagus. Itu pasti ada kisah-kisah yang menyedihkan, gimana ya Pak? Iya. Kita Ya, bertahan. seandainya ini tadi Mas Mudi itu tanya sampai seperti itu, Mbok, ayo jangan aja lah sampai seperti itu. Ya. Soalnya memang sangat ingat sakit, ya, iya, sangat sakit sekali pada waktu itu. Ya, alhamdulillah Iya. dari sekarang obatnya itu dari Cemani ya. Iya, dari Cemani, betul itu. Ya, terima kasih Iya. Pak Sismudi. Iya, Sukses terus Amin, buat alhamdulillah. ternaknya. Nanti ya kita yang muda-muda ini ya terus bantu eksiskan Cemani ya kan, terutama di dunia sosial media, karena dunia sosial media saat ini kan luar biasa. Iya. Sampai orang Amerika, orang luar itu tahu kan dari sosial media. Dan mudah-mudahan Cemani ini tetap eksis dan terus merajai dunia perayaman ya kan. Karena Cemani itu bisa menghidupi. Cemani Iya. bisa menghidupi. memang itu betul itu. Betul. Ya, sampai di sini dulu video kita, perbincangan saya dengan Pak Sismudi, teman Mbak Rini. Terima kasih Ya, sudah sama-sama. jauh-jauh dari Secang ya, Ya, secang. dalam kondisi hamil nemuin saya. Itu terima kasih Iya, Pak. iya, iya, Pak iya. Sismudi juga makasih. Iya. Kang Surya juga makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.